Mana ya? Ya. Jadi saya juga pas ketika dikasih materi ini baru ngeh, ini gorib teh meni banyak. Ini dulu ya Bu ya. Sebentar izhar mutlak ya. Oh yang apa-apa. Ya. Baik, teman-teman, kalau bab izhar mutlak mah udah ini ya. Udah hatam insya Allah. Izhar mutlak. Jadi secara umum izhar mutlak itu berkumpulnya nun sama wawu tapi pada satu kata yang sama, karena kalau katanya beda itu kita jadi idgham bi gunnah. Sebentar. Ya, berkumpulnya nun sama wawu pada satu kata yang sama, di mana yang biasanya kalau katanya berbeda kita akan mengidghamkannya. Contohnya itu sudah pasti ya ada di 4 kata. Di 4 kata yang teman-teman juga insya Allah sudah pada hatam. Ada di kata apa aja? Ini mah review aja jadinya ya. Dunia. Ada yang bisa, udah ditampakkan nih sama Bu Herlin. Terima kasih Bu Herlin. Ya, boleh ditanya nggak biar nggak ngantuk? Boleh dong. Boleh ya. Boleh nak deh yang kelihatan. Ya Bu Neneng. Ya. Oh ininya katanya. Ya. Katanya ada kata dunya, sinwa, sama bunya. Iya, ahsan, barakallahu fiik. Iya, izhar mutlak hanya segitu aja bahasannya. Jadi memang di dalam Al-Qur'an ini hanya ada di 4 kata saja di sini, di qinwan, sinwan, dunia dan bunyan. Hanya di 4 tempat saja. Tapi kalau ayatnya mah banyak ya, tersebar di banyak ayat. Gitu aja izhar mutlak mah. Nah, saya juga ini baru tahu nih ada izhar yang lainnya nih selain izhar mutlak. Ada ternyata namanya izhar riwayah. Nah, apa itu izhar riwayah? Jadi izhar riwayah itu adalah adanya nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham. Huruf idgham ada berapa, Ibu-ibu? Ada 6 ya. Namun pada kenyataannya ini dibaca izhar disebabkan karena memang riwayah yang datang dari para rawi. Seperti apa prakteknya izhar riwayah ini? Next. Ya, jadi di izhar riwayah ini tuh memang hanya terdapat di dua tempat saja dalam periwayatan kita ya, yaitu di jalur Imam Hafs, jalur Asy-Syatibiyah. Izhar riwayah itu ada di 2 tempat. Namun saya memang tidak mempelajari jika lalu di tempat riwayah yang lain yang mana. Nah, jawabannya masih wallahu alam bisawab, saya juga tidak tahu. Ini saya baru tahu ini saja izhar riwayah yang dari jalur Syatibiyah yang kita pelajari, yaitu saat menyambung ayat pertama dan ayat kedua surah Yasin, dan saat menyambung ayat pertama di surah Al-Qalam. Seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama itu kalau kita surat Yasin kan ayat pertama itu Yasin, lalu ayat keduanya wal Qur'anil Hakim. Kalau kita cara bacanya wasol, dari Yasin ke wal Qur'anil Hakim kan itu ada suara nun ya yang didapat dari ayat muqatta'ah Yasin.
Jadi yasiwal Qur'an apa? Yasiwal Qur'anil Hakim gitu ya kalau di wasol ya. Nah, ini tuh berdasarkan izhar riwayah dari jalur periwayatan Asy-Syatibiyah ini tidak berlaku idgham. Namun tetap dibaca yasin, tetap dibaca izhar dengan kategori izhar riwayah, tetap dibaca jelas yasin wal Qur'anil Hakim seperti itu. Nah, pun juga di surah Al-Qalam. Nah, ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan saya ya. Saya sampai salah berasumsi untuk di surah Al-Qalam ini, saya kira antara nun wal qalami wa ma yasturun itu ada 2 ayat. Ternyata ini di satu ayat yang sama, namun cara bacanya harus diizharkan. Ini berdasarkan periwayatan jalur Imam Syatibiyah, di mana walaupun di satu ayat yang sama ini tetap harus dibaca idhar nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi bukan nun wal qalami wa ma yasturun, bukan seperti itu gitu ya. Demikian ini untuk izhar riwayah yang bagi saya juga ini adalah hal yang baru. Izhar ya. Jadi kita di gharib ini ada 2 kategori izhar, yaitu izhar mutlak dan izhar riwayah. Lalu selanjutnya ini sudah bahasan lain. Ini kita ada gharib yang lain lagi, yaitu di lafaz atan. Atan ini ada di surah An-Naml surat 27 ayat 36. Ada yang boleh bantu membacakan? Siapa ya? Bu Syifa boleh bantu bacain? Ya Bu, jika boleh. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini waqaf atau wasal? Wasal. Wasal ya. Jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mim. Keluar dulu ya. Ibu Syifa, kalau saya minta berhenti di atan, Bu Syifa bagaimana ininya wakafnya Bu Syifa? Ya, boleh. Terbesar dulu. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama Allahu khairum. Ulang dari fama atani Allahu khair. Ya. Fama ulang ya, dari tidak fam. Ya. Apaan? Lupa. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Jazakillah khairan kasir Bu Syifa. Ya, jadi di lafaz atan yang tadi Bu Syifa baca, betul ya. Ada 2 cara ketika kita waqaf di lafaz atan ini. Ada dengan cara seperti tadi yang Bu Syifa contohkan, atan, seperti itu. Ada juga satu cara yang lain, yaitu dimadkan dininya. Fama atani. Seperti itu. Jadi, kalau cara Bu Syifa tadi dengan
mad arid ya, dengan cara diaridkan di nunnya sama atan. Namun ada cara yang lainnya yaitu dengan membaca mad di ya-nya. Jadi jika baca mad di ya-nya, saya boleh minta ini lagi biar nggak ngantuk ya, maaf ya, saya colek-colek. Bu Pit boleh? Hadir. Gimana, Bu? Bu Fit, kalau kita pakai cara yang pertama bagaimana tuh Bu Fit? Cara yang pertama saat wakof. Ya, wakof di cara pertama. Dibaca ayatnya. Ya, Falamma jaa Sulaimanu Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Itu cara pertama. ya, Enggak. kedengeran? Oh iya. Masya Allah, ya. Ya, jazakillah khairan katsir. Ya, itu cara yang pertama dan tadi boleh diselesaikan ya? Apa Bu Fit? Ya. Cara yang kedua berarti tanpa ya ya. Ya, betul. Diulang dari awal. Yes, ngejawab. Boleh dari Oma ya. Iya, Fama. Fama atan. Iya. Jazakillah khairan katsir. Seperti itu ya. Ini khusus di lafadz atan memang ada dua cara jika kita wakaf di atan. Dengan cara yang tadi sudah dicontohkan Bu Fit dan Bu Syifa. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Ada atani atau atan. Seperti itu aja di lafadz atan. Nah, ada lagi satu gharib selain di lafadz khusus. Jadi khusus hanya lafadz atan ini dan ada lagi satu lagi di lafadz dhofan. Nah, di manakah lafadz dhofan ini? Lafadz dhofan ini adanya di surat Ar-Rum ayat 54. Nah, di sini kebetulan ada banyak ya lafadz dhofan-nya di satu ayat ini, di 154 ini. Ada saya contohkan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi di lafadz dhofan ini ada dua cara. Yang pertama ya. Jadi ada tuh. Yang pertama dengan cara memfathahkan huruf dodnya. Nah, di sini lafadz dhofin. Nah, itu terima kasih sudah dikasih tanda panah ya. Teman-teman bisa lihat. Ada di mil dhofin summa ja'ala min ba'di dhofin. Nah, itu kan dipatahkan jadi seperti itu. Dhofin summa ja'ala min ba'di dhofin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhofan wa syaibah. Aduh, habis. Belum siap-siap. Ya, itu dengan cara memfathahkan. Nah, ada cara lain lagi kalau kita pakai jalur selanjutnya. Jalur Imam Hafs ya, yaitu dengan memdomahkan lafaz dhofan-nya. Jadi du'fin quwwah. Dari mana ini? Sebentar. Boleh ininya next-nya. Nah, jadi dari mana seperti itu? Ini dalam riwayat Hafs jalur Asyatibiyah Al-Alamah Samanudi mengatakan wadmum awitfah du'farum. Jadi pada kata-kata du'fa pada surat Ar-Rum ayat 54 boleh dibaca dengan dhammah ataupun fathah. Dari sini dalil yang mengatakannya. Jadi jika kita kembali ke lafaz dhofan tadi, maka bisa dipakai dengan
mendomahkan dofannya. Ya, itu ya penjabarannya. Ya. Kalau didomahkan, boleh tidak saya colek siapa ya? Bu Leli, boleh gak? Kalau menurut penjabaran tadi, dokpan itu bisa dipatahkan dan di fathah ataupun dhammah. Jika di dhammah, seperti apa cara bacanya, Bu? Bu Leli ada gak ya? Ada. Lagi mikir, Bu. Oh iya. Maaf. Bu Vin ya tadi itu. Ya. Bu Van ya? Bukan. Iya, Bu. Mendomahkan huruf bodnya. Jadi, Bu fi'il summa. Du'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Gitu bukan, Bu? Oh, semuanya diganti dhammah, Oh. Bu. Di semua kata dha'fin ini. Du'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Gitu bukan, Bu? Ya, naam. Ada satu du'fin lagi di bawah summa. Boleh ini tadi potong-potong gitu, lalu bacanya kayak salah. Kan contoh ya, insyaallah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Du'fan wa syaibah. Du'fan wa syaibah. Ya, seperti itu. Ya. Kan khusus di lafaz dha'fan ini. Jadi mengganti dengan dhammah di jalur periwayatan kita. Ya. Itu ada satu gharib lagi, lanjut aja dulu ya, Bu ya. Nah, ada satu lagi. Ini juga hanya reminder aja ya. Ada nun wiqayah. Jadi salah satu bacaan gharib yang juga pada penulisan tanda bacanya tuh ada sedikit perbedaan ya, terutama sebenarnya ini tuh tidak ditampilkan, Bu. Next tuh. Ya, dan wiqayah. Jadi kita masuk ke pengertiannya dulu. Apa itu nun wiqayah? Kalau secara bahasa, nun terdiri dari nun dan wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Kalau nun itu artinya nun, sedangkan wiqayah artinya menjaga. Secara istilah, nun wiqayah adalah nun yang berasal dari tanwin ketika tanwin itu bertemu dengan hamzah wasol. Nah, jadi bila mana ada tanwin baik an, in ataupun un bertemu dengan hamzah wasol, maka maka ada kita kasih kasih jadi nun yang berasal dari tanwin ini, karena kalau tidak ditambahkan seperti itu akan kesulitan membacanya. Seperti apa? Nah, kita langsung ke next-nya biar kita terbayang ya seperti apa nun wiqayah ini. Ya, next-nya. Nah, nih. Ya. Jadi nun wiqayah ini tadi nun tanwin ketika bertemu dengan hamzah wasol. Di mana letaknya? Jadi kadang ada di antara waqaf dan permulaan ayat, di mana kalau di wasol maka berlaku itu hukumnya nun wiqayah.
Tapi jika diwakafkan berarti tidak berlaku lagi hukum nun wiqayah. Jadi tetap berlaku dibaca sesuai kaidah hamzah wasolnya jika kita membaca dengan cara mewakafkannya. Namun yang kedua, jika tidak pada wakaf dan kita bacanya wasol, tetap dibaca ininya. Kebalik ya. Gimana sih? Ya, terletak tidak pada hukumnya, wajib dibaca wasol. Artinya apa? Berarti berlaku hukum ininya ya, hukum nun wiqayahnya. Ya, seperti apa? Kita lanjut yang selanjutnya. Contohnya di sini. Di sini juga saya menghadirkan perbedaan penulisannya di Mushaf Madinah dan Indonesia dan versi Indonesia. Yang pertama ini adalah contoh jika nun wiqayah ini ada di ada di wakaf gitu. Jadi di satu ayat yang berbeda sehingga cara bacanya bisa diwasalkan ataupun di wakaf di situ. Meskipun di tengah-tengah juga kita bisa saja ya wakaf di antara situ. Cuman ini dikasih contoh ini untuk memudahkan. Contohnya di sini saya kasih contoh antara kalimat nadhiran sama alladzi. Jika kita bacanya wasal, jika kita bacanya waqaf, maka tetap dibaca nadhira, lalu ayat berikutnya alladzi. Nah, di sini kalau di Mushaf Indonesia kan seperti itu ya penulisannya ya. Contohnya di surah Al-Furqan ayat 1 dan 2 ada nadhiran, lalu ada tanda nun yang di bawah alladzi. Nah, maaf. Suaranya nggak ada, Bu Neneng. Neneng tuh ke-mute suaranya. Maaf, ke-mute ya. Ya, jadi kalau di Mushaf Indonesia itu tanda nun wiqayah ditandai dengan huruf nun kecil. Sehingga ketika ada wakaf di ayat 1 dan kedua, ini untuk para pembelajar agak membingungkan ya. Ini dibacanya apa ya? Nadhiro, nilladzi gitu ya. Akan rawan terbaca nilladzi. Nah, seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih kalau sudah belajar, insya Allah enggak ya. Ini perbedaannya antara perbedaan mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah. Maka tadi baru dicontohkan kalau kita bacanya wakaf ya. Ketika bacanya wasol, ketika bacanya wasol maka berlaku nun wiqayah seperti apa? Yang awalnya nadhiran alladzi, jadi nadhiranil ladzi seperti itu ya. Nadhiranil ladzi. Di contoh di surah Al-Furqan ayat 1 dan 2. Nah, itu untuk fathatain. Yang kedua, contohnya di kasratain di Al-Hadid ayat perpotongan di ayat antara 23 dan di 24, yaitu di kalimat fakhurin sama alladzina. Nah, kalau kita bacanya waqaf, maka dikembalikan kepada hukum awalnya ya. Fakhur seperti itu di tiba-tiba ngeblank. Ya, fakhur lalu di kalimat yang kedua alladzi. Namun ketika kita bacanya wasol, karena ini adalah pertemuan antara tanwin dengan hamzah wasol, maka berlaku hukum nun wiqayah menjadi fakhurinil ladzina. Seperti itu. Nah, perbedaan sama Mushaf Indonesia
Sama ya, ada tanda nunnya. Cuman ketika baca wasol tetap dikembalikan ke kaidah awalnya. Jadi jangan dibaca fakhur lalu nilladzi. Jadi tetap dibaca alladzi. Nilladzi berlaku kalau kita bacanya wasol karena itu berlaku kaidah nun wiqayah. Lalu sama di ininya juga di dhammatain qadirun alladzi. Nih, kebetulan sama ya semuanya ininya kalimat yang keduanya hamzah wasolnya di kalimat alladzi qadirunil ladzi di surah Al-Mulk, perpotongan surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Nah, adapun itu kalau di posisinya di akhir ya. Nah, kalau di tengah-tengah seperti saya ada contoh di surah Al-A'raf ayat 177. Nah, jika kaidahnya seperti itu, maka saya minta bantuan teman-teman untuk membacakan contoh di surah Al-A'raf ayat 177 ya. Siapa yang mau? Bu Priska. Ada Bu Priska ya? Ada Bu, yang mana? Bu Priska boleh dicontohkan contoh ini di yang surah Al-A'raf ayat 177 bagaimana cara bacanya jika berlaku nun wiqayah di situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masalanil qaum. Iya. Jazakillah khairan kasir. Mudah ya. Kalau Ibu bacanya di waqaf bagaimana, Bu? Selingan ya, Bu ya? Wakafnya di mana, Bu? Di masalah. Misal ini misal ya, Bu ya. Kayak masalah al-qaumu. Oh iya. Jazakillah khairan kasir ya Bu Priska. Hatur nuhun. Mohon maaf lahir batin. Ya, makasih Bu Priska. Selanjutnya saya punya contoh untuk kasrotain juga di surah Maryam ayat 61. Barangkali Bu Ani mau membantu membacakan. Ada nggak Bu Ani ya? Ada, hadir. Ah ya. Yang mana Bu Di Neneng? surah Maryam ayat 61-nya gimana tuh Bu? Kalau kita baca nun wiqayahnya seperti apa? Oh. Adni nillati. Tidak ada mad ya Bu ya di nunnya. Adni nil. Ya. Adni nillati. Ya, seperti itu menurut saya. Mohon dikoreksi jika salah juga ya, jika ternyata saya yang salah. Ya. Makasih Bu An. Ya. Sami Ibu. Nah, ada satu contoh lagi teman-teman. Nah, ini untuk dhammatain yang ketemu hamzah wasol. Saya akan minta bantuan. Siapa ya? Bu Ati, boleh Bu Ati? Bu Ati ada gak? Ada Bu Neneng. Langsung dibaca yang mushaf Madinah yang ininya. Iya, boleh di mushaf Madinah. Baik. Nuhuni banahu. Ya, jazakillah khairan kasir. Ya, mudah ya hamzah wasol. Jadi baik itu fathatain an, kasrotain in, ataupun dhammatain un, ketika dia bertemu dengan hamzah wasol, maka kaidah nun wiqayah kita berlaku ininya ketika kita bacanya wasol. Kaidah nun wiqayah seperti apa? Kita tambahkan suara ni-nya di tanwin itu. Nuhuni banahu, seperti yang tadi buat dibaca adninil lati, seperti yang Bu Ani tadi contohkan sama Bu Priska contohkan masalanil qaumu. Jadi jangan sampai masalanal qaumu gitu ya. Ini mah pengalaman saya pribadi, saya sempat salah memahami nun wiqayah
saya kira ditambahkan sesuai ininya, sesuai kalau fathah gitu, kalau kasroh, kalau domah. Jadi nuhunu benahu gitu. Jadi saya tadi minta satu-satu untuk lebih menjelaskan itu lagi. Mudah-mudahan akan lebih jelas gitu. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Seperti itu sampai nun wiqayah. Barangkali ada yang ada yang mau didiskusikan. Kalau non wiqayah ini hanya untuk Indonesia ya Bu Neneng ya? Kenapa Bu? Yang kemarin yang perbedaan dengan al-tiqau sakinain itu apa karena gimana tuh Bu? Oh, kalau yang saya pahami, kalau ini kan tanwin ya, iltiqa'us sakinatain ya, iltiqa'us sakinain. Iya, kalau saya sempat baca-baca iltiqa'us sakinain, mohon diluruskan nih ininya. Ini juga nun wiqayah itu kalau tidak salah, mau nyari itu, kalau tidak salah masuk ke pembahasan iltiqa'us sakinain juga. Betul gak? Sebentar. Ini mah kemarin saya Neng jabarkan coba. Coba dijabarkan, coba ditulis. Bisa Iya. tulis nggak di whiteboard? pakai apa nulisnya? Oh itu ya. Nanti kalau udah selesai, kemudian kabarin yang Mas Faras ya. Ini udah running. Ini saya kasih contoh ini sambil mikir sebenarnya. Jadi ada nadhiran sama alladzi. Alladzi itu juga sebenarnya ini hamzahnya hamzah wasol ya, tidak ada harokatnya apa. Lalu di sini lagi berarti bukan ya? Bentar ya Bu ya. Nah ternyata pas diginiin jadi mikir ya. Sebentar, nadhirunnya. Kalau tidak salah ini kan tanwin itu tuh suara akhirnya itu kan suara nun sukun ya. Lalu ketemu sama hamzah wasol gitu kan. Nah, masuk ke kaidah nun wiqayah, si suara nunnya itu dikasih harokat kasroh di sini. Suara tanwin itu pada hakikatnya adalah suara nun. Gitu. Ketika nadhiron berarti suara nun yang suara nun sakin ya. Nah di sini ada hamzah wasol di sini.
masuk ke iltiqaus sakinain juga, tapi kaidah hamzah wasol di mana suara nun yang terakhirnya jadi dikasih harokat kasroh, jadi nadhiranil ladzi. Kurang lebih seperti itu, Bu. Mohon diluruskan jika kurang tepat. Maaf, tulisannya tidak. Teman-teman, halo. Tadi Silahkan. non wikoyah itu masuk ke kaidah iltiqaus sakinain gitu ya? Waktu itu tuh saya pernah bacanya tuh bener-bener sekilas, dan waktu semalam tuh sebenarnya inget, cuman saya bener-bener lupa memverifikasinya gitu ya, karena jadi malah ngedit tentang ayat sajadah. Nah, saya beneran diingetin lagi gitu pas ketika bahas ini, udah deg-degan, aduh ini iltiqaus sakinain. Ditanya sama Bu ini, jadi kebangkitin lagi. Nah, waktu dulu selewat baca iltiqaus sakinain, itu tuh kalau tidak salah masuk ke kaidah itu. Jadi mohon diluruskan jika ternyata pemahaman saya salah gitu menjabarkan ini. Karena betul-betul selewat banget gitu, terlalu speed reading, belum sempat saya verifikasi karena ada PR. Karena ini masuk terakhir nih bahasan nun wikoyah ini. Baru semalam ya ditambahin gitu. Enggak yang lain? Barangkali saya Enggak. Siapa tadi? Bu Ani. Enggak, yang lain ada Bu Ati, Bu Sipa, Bu siapa lagi yang ada? Ada Bu Dian, ada Bu Leli, Priska Yo. Nurul, Bu Saya Lena. masih belum paham Bu Neneng. Kan iltiqaus sakinain itu kalau nggak salah pertemuan dua sukun ya. Ya, betul. Nah, sukun yang pertama ada di tanwin. Karena nun sukun ya, tanwin itu. Terus sukun yang kedua itu di mana? Ini di hamzah wasolnya. Hamzah wasol di al-ladzi-nya ini. Al-ladzi itu kan sebenarnya itu hamzah wasol, tidak ada harokatnya. Itu sukun. Jadi hamzah wasolnya sukun gitu, Bu Neneng. Iya, betul. Saya nanya beneran nggak tahu ya, bukannya mau ngetes. Ya, makanya Jadi maksud hamzah wasolnya wasol jadi itu sukun gitu. Jadi sukun di hamzah wasol dengan sukun yang di nun gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Hamzah wasol itu bukan sukun ya, dia ada kaidahnya tersendiri. Seperti yang kemarin kan kita baca yang itu nih, itu kan awalnya itu dari hamzah wasol juga ya. Terus tadi sukun apa tuh? Kenapa? Tergantung itunya, Bu, tergantung. Jadi kalau di sini, ini kan kalau di sini sukun gitu. Kalau di sini sukun gitu, hamzah wasolnya. Kalau dibacanya, kalau misalkan tadi naziran, lalu kita bacanya di waqaf naziran, lalu ini berarti hamzah wasolnya kita bacanya fathah, jadi alladzi gitu. Terus tadi sukun yang mana? Tidak. Iya, ini bisa dikatakan ini sukun hamzah wasol ini gitu. Karena kalau kaidah hamzah wasol ya seperti itu. Membulat itu Bu Neneng ya. Nggak ada aturannya kaidahnya hamzah wasol dibaca sukun. Hamzah wasol datang karena huruf setelahnya nggak bisa dibaca, jadi ditemenin sama hamzah wasol. Kalau hamzah wasolnya sukun, atau percuma dia jadi volunteer gitu ya. Ya dia keneh gitu kan. Iya. Ayo, yang ngelotok coba ininya. Ya apa namanya bahasan yang. Iya, saya bingung makanya iltiqaus sakinain itu kan waktu waqaf kan pertemuan dua sukun, makanya saya nanya sukunnya mana, apa sukunnya yang di huruf ya gitu. Kan nggak mungkin gitu.
Apa gimana gitu. Coba hapus lah Bu Neneng, terus nulis yang betul coba. Terus Ulang nulis ya. yang betul, yang jelas. Coba gimana hapusnya? Sebentar Bu. Oh ini ada. Oh iya. Jangan diurak-urak, terus apa dobetnya yang jelas. Nazi. Lagi. Gini ya. Kelihatan nggak ada sukun di mana? Di Ya. lam ya, di Di huruf lam. lam. Tuh, kelihatan kan ada sukun di lam iya. kan? Oh iya. Saya baru ngeh lamnya itu kan tasdid ya. Ingat. Ingat Iya. kalau hamzah wasal kalau disambungkan dia mah nggak berfungsi. Oh, jadi lam. Iya. Oh, jadi sukunnya di lam ya. Coba kalau Iya. kalau ibu sambungkan nadhiron, hamzah wasal dibaca nggak kalau disambungkan? Kalau disambung tidak dibaca. Tidak kan tadi? dibaca, dicoret tuh sama Bu Neneng. Saya nggak bisa nyoret ya. Ini dicoret hamzah wasal nih. Nah, Kalau hamzah wasalnya dicoret. Nah, Ya, nanti ditambah kalau udah dicoret dia langsung ketemu huruf apa? nih dari Ya, Huruf lam. nadiron ini Huruf langsung lam. ketemu huruf apa kalau hamzah wasalnya Allah. dicoret? Lam. Lam lam itu ya. tandanya apa? Tanda bacanya? Tasdid, tasdid. Tasdid. Tasdid itu apa tanda bacanya? Harokat, berarti sukun dan ada harokat. Sukun dan harokat. Ya. Nah, berarti ada sukun di sini. Jadi tanwin tadi nadhiron ketemu sukun di tasdid yang ada di lam ini. Nah, berarti kan bunyi ron ketemu sama al. Gimana cara bacanya? Ya, maka cara bacanya harus gimana? Kembali lagi pada kaidah bahasa Arab. Ketika dua huruf sukun bertemu, maka harus ditahrik, dikasih harokat. Yang mana yang dikasih harokat? Yaitu yang mana? Nun. Yang dikasih harokat adalah huruf pertama apa huruf kedua? Yang Pertama. huruf pertama. Huruf pertama. Huruf pertamanya apa? Nun. 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 Huruf pertamanya nun. Nunnya kondisinya sukun, ganti dengan harokat kasroh. Jadi apa? Nih. Nih. Nadi. Itu kalau ada, terus kalau ada alifnya gimana? Dibuang. Dibuang karena alif berfungsi untuk menopang tanwin fathah. Ketika tanwin fathahnya hilang, maka alifnya juga hilang. Nah, jadilah dia nadhironi. Nadhironil. Nadhironil ladzi. Paham, Masya Allah, Alhamdulillah. Nuhun Bu Neneng. Sami-sami buati saya oge salah. Gak apa-apa. Saya benar bingung lagi juga. Bu, kenapa milihnya harokatnya kasroh? Kan kaidah bahasa Arab secara umum, Ibu. Kaidah bahasa Arab, Priska. Secara umum, kalau pertemuan dua sukun itu, kaidah secara umumnya itu kasih harokat kasroh huruf yang pertamanya. Kecuali pada mim jama doma, kecuali pada apa kata jadi mim kasih fathah kayak gitu. Kan setiap kaidah tuh ada pengecualian. Nah, kaidah umumnya adalah dengan ditahrik dengan kasroh. Kasroh. Jadi nun wiqayah ini masih masuk kaidah umum ya. Karena di Nun wiqayah ini untuk nama Indonesia kan Bu Elin ya? Ya, wikoyah itu penjaga. Ya, kalau dalam penjaga. bahasa Arab itu sebetulnya nun wikoyah itu didatangkan nunnya. Kalau ini kan memang sudah ada nunnya. Kalau yang bahasa Arab kan didatangkan nunnya. Misalnya kalau misalnya memukul saya gitu kan, bukan dorobi lagi kan? Tapi dia dorobni. Nunnya apa? Nah, itu nun wikoyah namanya, didatangkan untuk agar maknanya tuh nggak rusak gitu.
bukan dorobi gitu, tapi di tambahan nun dari norobni. Nah, nun di situ ada nun wikoya. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Elin. Jadi lebih ini lagi karena benar waktu pas bahas nun wikoya teh, oh ini masuk ke saya sakinain tapi belum saya jabarin gitu. Jadi pas Bu An juga makasih pertanyaannya, jadi bikin berpikir. Ya, jazakillah khairan katsir. Itu ayat-ayat gorib yang yang telah disampaikan. Sebenarnya ada satu lagi nih. Gorib satu lagi, dan yang terakhir ini adalah tentang ayat sajadah. Nah, kalau ibu-ibu baca Al-Quran ini kadang-kadang kita suka ketemu sama tanda kayak masjid ya Bu ya? Pintu masjid. Ya, kayak pintu masjid. Nah, seperti itu. Nah, sesungguhnya tanda ini adalah tanda yang disebut kita memasuki ayat yang disebut ayat sajadah. Nah, tanda ini adalah tanda melambangkan bahwa di sana itu ada ayat sajadah. Apakah itu ayat sajadah? Ya. Nah, ayat sajadah itu adalah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang bila ia dibaca, disunahkan bagi yang membaca juga dan yang mendengarkannya untuk melakukan sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Nah, nanti kita bahas lagi. Tapi kita selesaikan dulu tentang ayat sajadah. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis tentang ayat sajadah, yaitu yang mana? Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian ia sujud, maka setan akan menjauh sambil nangis dan berkata, oh celaka. Dalam riwayat Abu Quraib, setannya berkata, oh celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan ia bersujud. Maka ia mendapatkan surga, sedangkan aku diperintahkan sujud tapi aku nolak. Maka aku mendapatkan neraka. Jadi ini adalah hadis tentang anjuran kalau kita melakukan sujud ketika melewati ayat-ayat sajadah. Selanjutnya, berdasarkan hadis juga, di mana saja ada letak ayat sajadah ini tuh ada 15 tempat. Ada di 15 tempat. Jadi, aduh, nggak kelihatan juga sih, udah dikit. Ya, langsung artinya aja ya. Jadi seperti diceritakan diceritakan Amr bin As, Rasulullah mengajarkan 15 tempat ayat sajadah dalam Al-Quran. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, waktu saya belajar ayat sajadah ini, saya kira semua kata-kata yang mengandung kata sajadah, yasjudu, pasti gitu, termasuk ayat sajadah. Cuman ternyata secara spesifik ini tuh hanya di 15 tempat ini, yaitu di mana saja? Di surah Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, 50, Al-Isra ayat 107, 109, Maryam ayat 58, lalu di Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan 88, An-Naml ayat 26, As-Sajdah 15. Lalu selanjutnya di tempat ke-11 yaitu Fussilat ayat 38, ada di Shad ayat 24, ada di An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21. Nah, yang dua tempat ini juz 30 insyaallah ummahat semua sudah hafal ya, sama di surah Al-Alaq ayat 19.
Nah, ini diperintahkan untuk sujud tilawah. Nah, di sini contoh ayat sajadah. Mari kita perhatikan ya ayat sajadah ini. Ini contohnya di wah, tandanya hilang ya. Latar kabuna tabaqan al tabaq. Famalahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, itu ya, balil ladina kafaru yukadzibun. Ini mah walaupun kehapus ininya kayaknya ummahat sudah pada tahu ya, ini surah apa? Al-Insyiqaq ya, Al-Insyiqaq ayat 21. Nah, yang di mana ini? Di situ ada tanda apa tuh? Tanda kubah masjid ya. Apa pintu masjid ya. Tanda ayat sajadah seperti itu dan ada mushaf. Kalau kita pakai mushaf Madinah biasanya ada tanda garisnya tuh ibu-ibu. Ini garisnya ada di layas judun, mengandung kata-kata sujud. Layas judun. Ini termasuk ayat sajadah. Jadi penting mengetahui ayat sajadah ini mah saya bukan bermaksud mengungkap aib. Jadi waktu dulu pernah umroh nih. Jadi sebenarnya udah aware ada kata-kata sajadah gitu. Tapi ya karena jarang dipraktekkan gitu ya, nggak ngeh kalau ternyata tuh di sholat itu tuh dilakukan sujud tilawah. Oh ya, hari Jumat. Ya, betul. Pas di hari Jumat itu ada imamnya tuh pasti kalau di hari Jumat itu dia pasti baca ayat sajadah gitu. Nah, waktu itu saking khusyuk ngelihat lirik kanan, lirik kiri gitu kan, pas ketika melewati ayat sajadah, Allahu Akbar. Yang harusnya mah sujud, tapi kita mau malah ruku. Jadi pas nah nggak sami Allahu liman hamidah malah Allahu Akbar deui gitu kan. Ternyata tuh malah itu tuh ternyata maksudnya tuh sujud tilawah dan ternyata yang melakukannya itu tuh jamaah Indonesia kompak semuanya gitu. Yang di depannya mah benar gitu ini melakukan sujud tilawah karena memang jarang ya di kita, kecuali kalau di masjid sini sih Baitus Salam di tiap hari Jumat sholat subuh selalu dipraktekkan ayat-ayat sajadah gitu. Jadi kita terbiasa untuk melakukan tilawah. Nah, mana sih tadi teh? Nah, yang ini ya tuh. Ini kata-kata yang dikasih garis itu adalah kata sajadahnya dan tanda sujud tilawahnya itu tandanya di situ. Namun ternyata tuh di bawahnya, nah seperti di surah bawahnya di surah Ar-Ra'd ayat 15 ada walillahi yasjudu man fis samawat. Ini ada ayat sajadah lagi di kata yasjudu man fis samawati wal ard. Nah, di bil wudu'i wal asal di surah Ar-Ra'd ayat 15. Nah, ini tandanya. Ya, selanjutnya. Nah, ini saya juga baru tahu ya ibu-ibu ketika mempelajari ini, contohnya di surah An-Nahl ini, sebenarnya tanda ayat sajadahnya itu di walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, di situ ya. Namun tanda ayat sajadahnya ternyata di ayat 50-nya. Jadi di layas takbirun tuh belum ada tanda sajadahnya, tapi tanda sajadahnya di ayat 50-nya. Nah, seperti itu. Jadi saya juga baru ngeh, saya kira bahwa kata-kata sajadah yang mengandung kata sajadah yasjudu sujud itu ya sajadah itu akan selalu mengandung tanda itu ya, tanda ayat sajadah. Cuman ternyata di sini ketahuan ini di ayat ini
bahwa tandanya itu bukan di ayat 49-nya, tapi di ayat 50-nya. Seperti itu contohnya. Tapi yang lainnya sih tetap di ayat yang sama. Jadi di kata yasjudu di akhir ayatnya. Di ayat yang lain juga sama, apalagi kayak di itu jauh. Ya. Jadi tanda mimbar itu adalah tanda perintah sujud. Tanda ayat sajdahnya adalah tanda garis. Tanda garis itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah ayat yang mengandung ayat yang mengandung sujudnya. Ini sujudnya setelah ada yang pas ada tanda itu ya. mimbar. Ya, itu tanda mimbar itu perintah bersujudnya di situ. Sedangkan kata yang mengandung kata-kata sujud itu yang ada tanda garis. Oh, ya. Nah, ya seperti itu. Saya kira kan tanda garis akan beriringan sama tanda mimbar. Cuman ternyata tuh kondisinya bisa seperti ini gitu. Kalau tanda kata-kata sujud ada di ayat sebelumnya, namun perintah tanda untuk bersujud tilawah ada di ayat berikutnya. Begitu. Nah, contohnya di surah An-Nahl ini, An-Nahl ayat 50. Di Al-Isra juga sama. Al-Isra yang terakhir itu sama. Ayat sajahnya itu di atas. Di ayat yang atasnya tuh 107. Bersujudnya di 109. Oh. Nah, iya. Jadi menyelesaikan dulu temanya itu masih. Ya. Jadi kalau perintah bersujudnya mah di sujud tilawahnya di tanda yang ada mimbarnya. Nah, seperti apakah sujud tilawah itu? Bagaimana sih pertanyaannya, sujud tilawah itu bagaimana sih gitu? Pada saat kapan? Ya pada saat ketemu tanda mimbar itu tadi ya, yang ininya yang pertamanya. Namun lalu gimana nih gitu? Jadi ada bisa karena pada saat sholat kita juga membaca Al-Quran. Jadi seperti kasus yang tadi pengalaman saya pribadi. Jadi pada saat sholat lalu baca ayat-ayat yang sajadah. Kalau imamnya, namun ketika kita berjamaah tetap ngikutin imam ya. Jadi kalau imamnya sujud tilawah, maka kita makmum wajib mengikuti untuk sujud tilawah. Namun misalkan imamnya baca ayat sajadah tapi dia tidak melakukan sujud tilawah, kita sebagai makmum tidak usah melakukan sujud tilawah. Jadi tetap ketika kondisinya kita berjamaah, tetap saja harus mengikuti imam. Kecuali kita pada saat sholat munfarid ya, ibu-ibu kita pada saat sholat munfarid kita mau mengamalkan sujud tilawah, maka boleh sujud tilawah misalkan di surah di juz 30 wasjud waqtarib. Nah, kita mau lanjut surat lagi gitu, kita sujud tilawah dulu. Lalu kita lanjutkan tambah surah bacaannya. Lalu lanjutkan sholat lagi itu boleh ya kalau kita mau mengamalkan sendiri. Lalu yang kedua, kalau di luar sholat disunahkan sujud tilawah saat mendengar ayat-ayat sajadah meski di luar sholat. Misalkan ibu-ibu kita lagi tilawah, kita ngelewatin tanda ayat sajadah, maka kita lakukan sujud tilawah dulu. Nah, sujud tilawah ini tuh ada doanya. Doanya adalah seperti yang diriwayatkan oleh hadis Nabi ya. Jadi doanya adalah ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini dari hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Nah, bagaimana? Seperti tadi ya. Caranya gimana tuh ya? Kalau misalkan ada pertanyaan, caranya gimana tuh kalau mau sujud tilawah gitu? Baca doa ini gimana caranya? Nah, tadi kalau kita lagi sholat, misalkan ketemu kata sujud tilawah di wasjud waqtarib, maka kita takbir
Tapi takbirnya jangan ruku, tapi langsung sujud tilawah. Sujud tilawah, langsung baca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu lanjut lagi berdiri. Lanjutin ininya. Apa sih? Kita mau baca surah apa? Jadi bismillahirrahmanirrahim lagi. Misal baca surah amma yatasa'alun atau yang mana gitu, lanjutin. Kalau lagi sholat malam misalkan terlalu pendek, kalau baca surah Al-Alaq itu mau baca beberapa surat sekaligus, tapi karena ketemu sujud tilawah, nah seperti itu kalau di dalam sholat. Lalu kalau di luar sholat bagaimana? Nah kalau di luar sholat tuh sebenarnya yang saya dengar, ini ada beberapa pendapat, antara pendapatnya itu adalah antara pakai takbir atau tidak gitu. Jadi perlu takbir nggak? Allahu Akbar gitu. Kalau kita lagi baca kan gini, lagi tilawah kan biasanya posisi duduk ya. Terus ngelewatin sujud tilawah, apakah perlu takbir atau enggak? Jadi ada dua pendapat. Boleh pakai takbir Allahu Akbar lalu sujud baca sajadah wajhiyah yang tadi, ataupun langsung saja tanpa Allahu Akbar langsung sujud. Baca sajadah wajhiyah lilladzi. Begitu kurang lebih caranya. Kalau yang saya ketahui, barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan, sebenarnya tuh kayaknya ada yang kurang tepat deh gitu, yang tentang sujud tilawah. Kayaknya tuh begini, silahkan teman-teman ya. Karena ini bahasan tentang ayat sajadah dan sujud tilawah, ini adalah bahasan terakhir. Ada lagi nggak selain? Assalamualaikum, Bu Neneng mau tanya, boleh? Oh, silahkan. Afwan, ini saya off kamera ya? Iya. Sinyalnya suka nggak stabil. Ya. Pertanyaannya, kalau misalnya belum hafal doa ini, bacaan sujud tilawah ini, apakah bisa diganti sama doa sujud yang biasa untuk kita sujud ya? Oh, saya belum hafal. Tapi tetap melakukan sujud ya Bu ya? Iya, tetap melakukan sujud. Nah, kalau misalnya belum hafal doanya, apakah bisa diganti dengan doa sujud yang biasa gitu? Oh gitu. Jadi ini mah wallah, kalau yang saya pahami ya. Jadi ini juga kan doa ini tuh sunnah juga gitu. Jadi kita niat sujud tilawah tapi jangan di dalam sholat ya kalau seperti itu. Karena kita tidak tahu ininya tapi pengen sujud gitu kan, tahu ininya. Ini mohon diluruskan ya, karena saya pernah tapi saya tidak berani mempertanggungjawabkannya. Takutnya salah gitu. Jadi tolong diluruskan. Bisa, Bu. Bisa. Ya. Jadi baca aja doa sujud biasa gitu, karena ini juga kan sunnah juga ya, bacaan sujud tilawah ini, doa ini juga sunnah juga gitu. Kalau tidak hafal doa ini, baca doa sujud biasa gitu. Itu yang saya ketahui. Atau kalau satu lagi, saya baru tahu juga, kalaupun tidak sujud tilawah itu disunahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Kalau dari Syekh Faisal waktu itu saya pernah dapat ya. Cuman saya nyari-nyari keterangannya di mana, ini belum dapat sih gitu. Namun pada dasarnya karena hukum sujud tilawah ini tuh sunnah, artinya sunnah adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan ya berarti kita tidak meraih pahala itu gitu. Jadi ya juga enggak, kalau wajib kan berarti harus gitu, enggak ada pilihan lain. Nah seperti itu kalau bedanya sunnah dan wajib. Kalaupun tidak gitu, tidak dilakukan ya berarti kita tidak melakukan sunnah, gitu aja sih ininya, konsekuensinya. Dan kalau tidak hafal bisa baca doa sujud biasa di dalam sholat. Seperti itu. Barangkali ada yang mau meluruskan teman-teman?
Iya, baik. Jazakil khair Bu Neneng atas jawabannya. Wah iya. Tentang sujud tilawah. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Bahasan sujud tilawah ini adalah ranahnya fikih. Jadi sangat wajar juga ada perbedaan pendapat. Ya, ini Iya. sama seperti ini kan tata cara ya. Terkait tata cara ini kan Ini suaranya kecil. jadi nggak ada hubungannya sama ilmu tajwid. Iya. Ranahnya fikih. Tata caranya silakan ambil ya. Dan bacaan sujud itu ya sama seperti sujud ketika sholat, dan juga ada juga bacaan-bacaan yang lain ya, yang bisa mengambil ya, atau misalnya ada bacaan seperti ya, di buku-buku yang lain banyak ya, ada beberapa. Nah, silahkan itu yang mana saja ya. Biasanya kalau imam di kita itu suka nyampaikan di awal ada sujud tilawahnya. Kalau misalnya kayak di Taman Sari, kalau Taman Sari kan memang Jumat subuh selalu baca yang disunahkan ya. Kalau Jumat subuh itu kan bacanya surah Al-Sajdah sama surah Al-Insan, dan pasti ada sujud tilawahnya. Udah nggak dibilangin, udah tahu ya jemaah. Tapi kalau misalnya di luar waktu subuh, misalnya maghrib terus mau baca ayat saja, biasanya suka dibilangin gitu. Nanti mau baca ayat saja di rokaat keberapa gitu. Rokaat pertama, rokaat kedua gitu. Jadi ya harus konsentrasi kalau sholat. Iya. Jangan sampai pas di Mekah ya rugi. Gak biasa sujud tilawah, jadinya berasa khusyuk, yang lain sujud ini malah ruku, harusnya sami Allahu liman hamidah malah Allahu akbar lagi. Bu Neneng tapi nggak berpikiran kalau imamnya salah kan ya? Jadi Gua kita nggak nepuk dua. Ya kan Nggak mungkin bisa jadi kalau di kita ini imam salah, mungkin makmum yang di depan pada ngucap subhanallah gitu. Harusnya ruku kok sujud gitu kan? Hai, teman-teman saya mah nanya, Ibu itu sujud apaan katanya? Kok tiba-tiba sujud? Masih itu sujud apaan katanya? Itu sholatnya beda. Oh iya, jadi waktu di sini tuh pernah ya, hari Jumat itu kan subuh-subuh suka ada program pembagian sembako, yang jamaah itu juga pada salah karena kan nggak tahu ya kalau nggak biasa sujud tilawah. Jadi sama juga tuh kompakan, dua baris yang belakang tuh nggak pada sujud tilawah. Pas udah ini ribut, ari eta naon cenah naha, ieu mah sesat cenah beda sujud ininya teh salatna teh. Ya Allah, sesat. Iya, cenah Muhammadiyah atau apa gitulah, namanya juga ibu-ibu. Oh iya. Iya, karena apa? Karena memang nggak pernah gitu. Jadi pas ngelihat itu ya Allah, itu juga itu tuh saya pas waktu baheula aduh salah gitu. Gitu. Jadi ya penting juga gitu tahu. Makanya tadinya juga ya Bu, saya cuma sampai tanda sujudnya aja, tapi ya udahlah karena pernah punya sedikit pengalaman tidak baik, jadi nampilin ini juga sedikit. Ya, demikian teman-teman, sebenarnya bahasan gharib yang saya bahas tuh cuman sampai seperti ini saja. Barangkali jika ada tambahan yang lainnya atau materi yang tadi tuh tidak sepakat atau ada yang perlu diluruskan, silahkan karena masih ada waktu ya.
Berapa? Atau mungkin dari Bu El gimana? Tambahan lain lagi. Udah kan? Udah langsung tadi. Ah iya. Yang lain ada? Enggak. Anteng semua. Bu Elin mau nanya yang tadi yang bahasan tentang nun wikoyah. Itu kan koidah daripada altiqau sakinain ya. Kenapa nggak altiqau sakinain aja namanya? Kenapa nun wikoyah? Apa atau hanya karena untuk itu kita aja, tapi di tempat lain namanya altiqau sakinain atau gimana Bu? Seperti misalnya kayak misalnya gorib gitu kan? Gorib itu kan hanya untuk Indonesia aja ya, Timur Tengah enggak. Nah, seperti itu. Jadi masih penasaran nih Bu. Jazakallah khair. Ibu tanya sama orang ulama yang pertama kali ngasih nama nun wikoyah. Ini kenapa dikasih nun wikoyah namanya gitu? Aduh. Kenapa ini dinamainya nun wikoyah? Penasaran itu kenapa ya? Bahkan ada juga yang menyebutnya adalah nun iwad. Oh. Iya. Ada yang menyebutnya adalah nun iwad. Karena dia itu Iwad itu apa patah kain itu Bu ya? Iwad itu kan pengganti. Iya, iwad pengganti. Jadi masalah penamaan, kenapa dinamain ini? Tanyain aja sama yang ngasih nama. Sama aja pertanyaan yang kenapa tak marbuto dibaca H gitu ya. Jawabannya sama. Disebut juga non wasol Bu. Saya dapat ini. Ya, ada juga yang disebut nun wasol gitu. Jadi nun yang ada ketika dia bacanya wasol gitu. Kalau nggak baca wasol dia nggak ada gitu. Iya. Mungkin Bu Ani mau ngasih nama apa gitu? Ya enggak, saya nanya sama Bu Elin karena penasaran sehingga bertanya Bu. Iya. Ya penamaan itu ya tergantung yang ngasih namanya. Dan memang di kitab populernya itu. Mungkin juga ya mengambil istilah dari bahasa Arab gitu kan, maksudnya dari pelajaran bahasa Arab kan ada istilah nun wikoyah gitu. Mungkin juga mengadopsi dari situ. Mendatangkan nun untuk menjaga sehingga bacaan itu tidak rusak ketika dibaca gitu. Atau misalnya ketika dibaca dia jadi jelas maksudnya, tidak salah gitu. Jadi mendatangkan untuk menjaganya gitu. Kalau nunnya dihilangkan nanti itu bisa terjadi kesalahan jali kan, hilang satu huruf. Kalau nun wikoyah dalam bahasa Arab kalau nggak didatangkan itu bisa rancu secara makna. Nah, ini kalau nun yang di sini dihilangkan gitu kan, hilang satu huruf, bisa jadi kesalahan makna juga gitu kan, jadi kesalahannya adalah jali. Ya, kalau menebak dari situ ya wallahu alam mereka memberikan nama itu kenapa gitu. Cuman memang istilah nun wikoyah ada di dalam ilmu bahasa Arab. Sebelum Belin jelasin. Ada lagi? Ada Bu Leli, Bu. Bu Leli. Jadi tadinya hari ini dibagi 2, Bu. Oh, Bu Leli mau hari ini? Gimana baiknya Bu Elin? Kan bentar lagi ujian Bu El, sedangkan Bu Leli ngebahas semua bab mad dari Tobiah sama Far'i. Oh, baru jam 14.19 itu boleh. Baik, mangga Teh Neneng boleh di close. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih Bu Elin, Bu Herlin, semuanya. Ini justru yang belajar tuh saya ya ketika dikasih tugas ya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut kepada Bu Leli. Jazakumullah khairan katsira. Jazakallahu khairan.